Gua punya cowok yang suka di-treat kayak slave, dalam kurung budak, yang suka minta disuapin makanan hasil lepehan gua, padahal dia leader di tempat kerjanya. Dalam kurung, sekarang dia adalah budak dan juga binatang peliharaan gua. Halo semuanya, welcome back to Reading Your Confessions with Ano. Nah, seperti yang kalian tahu di sini gue bakal bacain pengalaman, rahasia dan juga confession kalian paling aneh, paling bodoh, paling menyeramkan, paling menjijikan ataupun itu secara anonim. Dan bagi kalian yang mau ikutan sharing cerita atau pengalaman kalian, link ada di deskripsi video ini atau enggak ada di bio Instagram gue, itu juga bisa. Atau enggak kasih tahu aja ke gue langsung pas gue lagi live di YouTube tiap jam 7:30 malam, WIB. Oke lah, tanpa berlama-lama, mari kita lanjut. Gua heran dah sama mama gua, Nul. Kenapa dia milih selingkuhan sama kuli, padahal bapak gua lebih memadai, kerja dengan gaji yang lebih cukup. Hai Bang Nul, panggil aja aku Kafka dan umur aku 17. Jadi aku cuma mengeluarin keluh kesahku tentang perselingkuhan mamaku ini. Dan awal mulai itu sekitar tahun 2017. Rumahku itu mau direnov, tapi masih nyari-nyari tukang yang pas lah. Dan saya pada akhirnya Pak RW di rumahku itu ngenalin ke mamaku tukang yang anggap aja nama dia Asep. Nah, di situ aku inget banget gimana penampilan si Asep waktu dikenalin ke mamaku ini. Karena kebetulan waktu itu aku ada di samping mamaku. Waktu itu dia datang ya kayak pakai kemeja biasa aja sama kayak jeans gitulah. Terus rambutnya juga kayak belah dua yang alay kalau sekarang. Singkat waktu akhirnya mamaku deal sama si Asep ini, Nul. Waktu rumahku lagi direnov, mamaku ngerasa kayak cocok lah sama si Asep ini. Dengan kayak cocok kerja bareng gitulah. Ya udah, di situ mamaku sama si Asep ini jadi partner bangunan gitu. Mamaku jadi orang yang ngurus bangunan, sementara si Asep ini yang ngebangun. Selama rumahku dibangun ini, sebenarnya aku udah mulai ngerasa curiga sedikit. Karena pernah kejadian pertama dari perselingkuhan mereka itu, dimana waktu aku mau ke kamar, aku nggak sengaja lihat si Asep ini kayak lagi ngobrol gitu sama mamaku. Cuman mamaku dalam keadaan sambil tiduran gitu. Ya awalnya aku sempet nge-freeze gitu loh, sampai akhirnya mamaku ini sadar sama kehadiranku dan langsung kayak panik gitu dan langsung kayak, Dede udah selesai mainnya. Dan di sana mamaku tuh kayak buru-buru ambil handuk buat nutupin rambutnya gitu loh, no. Waktu si Asep ini keluar, ya aku nanya dong ke mamaku kayak, itu si Asep ngapain tadi? Terus mamaku cuma ngomong kayak, oh dia mau ngeliat jendela doang, takut rusak. Izin bertanya sebelumnya kawan, tapi nggak ada orang yang ngobrol sampai tiduran cuman karena perkara, itu jendelanya gimana ya? Goblok ya lu kira kita. Takut rusak, lu dirusak sama kuli juga sana. Waktu denger itu nggak tahu kenapa aku tuh tetap nggak percaya dan sempet 2 kali aku nanya, sampai akhirnya mamaku tuh bilang kayak, udah dibilangin 2 kali masih nggak percaya, dengan nada yang sebenarnya santai dan ketawa kecil gitu. Nada gue salah berarti tadi. Nah, kejadian kedua itu dimana si Asep itu lagi ngerjain sesuatu dan mamaku itu perhatiin, tapi dalam keadaan nggak pakai kerudung. Padahal di situ tuh mamaku bener-bener ngejaga aurat banget dari laki-laki lain selain papaku. Tapi nggak tahu kenapa waktu itu mamaku nggak kerudungan. Sampai aku tegur dan kata mamaku dia lupa atau khilaf. Tapi ada satu kejadian yang bener-bener cukup bikin aku trauma, walaupun sebenarnya cuma gitu doang. Tapi waktu itu umurku masih di bawah, jadi itu cukup membekas buat Kafka kecil. Jadi gini Nul, waktu itu aku sempat marahan sama mamaku, entah karena apalah udah lupa 8 tahun yang lalu. Sampai ketika dimana aku itu turun, terus jalan mau ke kamar mandi karena mau buang air. Nah, di dekat kamar mandiku itu kebetulan ada tempat cuci piring. Jadi otomatis kalau mau ke kamar mandi, aku harus lewatin itu. Dan waktu aku jalan ke sana, aku langsung ngeliat dimana mamaku itu lagi memeluk si Asep yang lagi cuci piring dari belakang. Kafka, tadi lu bilang itu sebenarnya cuman gitu doang. Itu nggak gitu doang. Oh hell nah, itu nggak gitu doang. Tahun ini lu umur 17 atau 18 dan 8 tahun yang lalu berarti lu sekitar umur 9 atau 10. Dan ngelihat ibu lu meluk laki-laki lain selain bapak lu dalam konteks sebelum cerai ya, atau belum cerai. Jujur itu anak mana sih yang gak sakit anjir? Gue yang udah umur 20 aja pasti sakit dengernya. Kayak gue ngedenger aja sakit, kayak gue ngebayangin aja sakit. Apalagi lu yang masih kecil itu ngeliat secara langsung. Jujur wajar aja kalau lu traumatize anjir, nyokap lu tolol aja, sorry to say. Dan yang lebih parah lagi itu keadaannya mamaku cuma dasteran aja tanpa kerudung. Dan si Asep pun nyuci piring sambil senyum-senyum kayak hehehe, goblok. Sementara aku di situ bener-bener udah kayak nge-freeze, yang bener-bener ngebatu banget. Mataku juga di situ udah kayak mau nangis, marah, sedih, kesel, semuanya campur aduk jadi satu. Mamaku juga sebenarnya di situ sadar ada aku.
Tapi kayak entah kenapa gitu, mamaku dengan santainya ngelepas pelukan terus masuk kamar mandi. Udah gitu doang. Di situ aku cuma bisa langsung lari ke kamar, nangis dan lempar-lempar barang yang ada di kamarku karena ngerasa jijik, kesel, sedih, dan juga marah. Dan selama aku lempar-lempar barang itu pun, mamaku masih diem di bawah tanpa ngedatengin aku sama sekali, padahal pasti kedengeran. Sumpah Nul, kalau diingat-ingat itu bener-bener kejadian yang bikin aku mual banget. Oh my god! Ini bangsat banget sih, sorry. Izin sebelumnya, tapi ini bangsat banget. Pertama, itu anak lu sendiri. Kedua, itu anak lu masih belum ada umur 12 tahun anjing. Dan ketiga, kalau emang misalnya lu ngelakuin itu karena hubungan lu sama suami lu toksik dan sebagainya, jadi lu mau balas dendam atau misalnya lu mau selingkuh karena suami lu selingkuh juga atau sebagainya lah. At the very least ya, ini gue mohon banget lu lakuinnya tanpa sepengetahuan anak lu anjing. Lu goblok banget ya sebagai orang dewasa. Kayak gue gak peduli umur nyokap lu berapa, tapi ketika dia udah siap buat mengandung elu, itu artinya dia harus siap untuk menjadi orang tua. Siap menjadi ibu yang baik, bukan ibu yang goblok. Oke, ibu yang bodoh ada, tapi terkadang mereka tuh bodoh itu bukan karena pilihan, emang karena bodoh aja, jadi gak masalah. Tapi ini bodoh lu tuh pilihan, ngerti gak sih? Kalau lu tuh sadar kalau lu goblok, lu tuh sadar kalau lu jahat, tapi lu tetap lakuin. Your kids don't deserve this. Anak lu gak pantas buat nerima ini. Makanya gue sering kali ngomong kayak, semua anak tuh layak buat dapat orang tua, tapi nggak semua orang tua itu layak buat punya anak. Dan ibu lu nih jujur. Satu contohnya. Dan tahu gak sih Nul, apalagi sekarang mamaku menormalisasiin pegang-pegangan sama si Asep. Dan yap, sampai 2025 ini, mamaku masih bareng sama si Asep jadi rekan kerja dan bahkan ngebangun kafe bareng di luar kota. Sekian. Bentar. Gue agak lemot atau mungkin cerita kurang detail, tapi dari yang gue tangkap dari cerita lu itu, nyokap lu sama bokap lu, are they still together? Mereka masih bareng. 8 tahun bokap lu diselingkuin and you're fine? Aduh, sorry gue terlalu ngejudge, nggak boleh gitu. Tapi, shit. Maksud gue terlalu ngejudge tuh mungkin kayak dia sebagai anak tuh nggak pengen keluarga berantakan, dia nggak pengen keluarga rusak gitu loh guys. Jadi ya oke, sometimes emang ada beberapa anak yang nyembunyiin rahasia besar dari ibunya ke ayahnya gitu misalnya, demi keluarga tetap utuh. But damn, itu kalau gua kasih tau bokap gua di hari H anjing, sumpah. Tapi buat lu Kafka, lu tetap semangat terus, God bless you, wish you all the best. Semoga nyokap lu cepet sadar lah, dan atau enggak lu bisa menguatkan diri buat kasih tau bokap lu biar at the very least mereka cerai. Dan bukannya gimana, tapi menurut gua kalau misalnya mereka cerai dan lu ikut bokap lu, ya meskipun lu cuma punya ayah lu, I think it will be better daripada lu masih utuh keluarga tapi nyokap lu masih terus-terusan kayak gitu sama orang lain tanpa sepengetahuan bokap lu. Itu kacau banget. Nanti lu pasti ngerasa bersalah dan lu kayak nggak enak banget di hati lu, men. Tapi sekali lagi ini cuma pendapat pribadi gua. Gua cuma mau ngomong kalau itu posisinya adalah gua, itu adalah hal yang paling bakal gua lakuin kemungkinan besar. Oke lah guys, kita lanjut ke cerita kedua, semoga lebih nyantai dikit. Gua punya cowok yang suka di-treat kayak slave, dalam kurung budak, yang suka minta disuapin makanan hasil lepehan gua padahal dia leader di tempat kerjanya. Dalam kurung, sekarang dia adalah budak dan juga binatang peliharaan gua. Ini cerita apa anjing? Jadi gini Nul, gua umur 21 dan emang udah jadi female dominan sejak lama, dalam kurung femdom. Bulan Maret tahun kemarin, tapi gue sempat hiatus due to personal reasons atau alasan pribadi. Dan baru aktif lagi jadi femdom lagi akhir Agustus tahun ini. Gitu ada hiatusnya yang monyet. Singkat ceritalah dulu, seperti dulu Nul, gue punya sub, slave, dan juga pet. Dalam kurung, virtual dan juga real life. They come and go. Jadi kasarnya gue emang ganti-ganti lah. Tapi gue mau ngomongin tentang yang satu ini. Kita panggil aja nama dia Doggy. Dari awal gue dan Doggy, kita berdua membuat kesepakatan. Dia memang minta buat dijadiin slave, pet, dan juga paypick. Dalam kurung, in case lu nggak tahu, paypick itu artinya kayak dia mau diporotin atau dimanfaatkan secara finansial gitulah. Dan gue ACC itu semua. Gue juga mau dong, gue juga ingin memanfaatkan orang secara finansial. Setelah deal tersebut, interaksi kami menjadi semakin intens sejalannya waktu. Kita mulai ngomongin tentang hal yang begitu, sampai kita juga melakukan yang begitu di call. Asik. Jujur ya Nul, di poin ini gue udah terbiasa dengan all sorts of kinks and fetish, simply karena gue udah berinteraksi dengan orang-orang yang kayak gitu sejak gue kecil. Dan sejak saat itu pun gue sudah masuk ke ranah tersebut, dan gue udah mulai jadi femdom juga. Tapi Nul, ada beberapa kesukaan aneh si Doggy yang menurut gue cukup sick. Lu sadar kayak gini, kalau lu dari kecil kenapa lu nggak healing anjing, kenapa lu malah ke bawah arus? Enggak, salah gue guys. Ini bukan sendernya ke bawah arus.
Ini sendernya yang bawa arusnya. Sebenarnya di luar keanehannya dia yang gila itu, he's a really good boy, Nul. Kayak dia selalu nurutin gua, he'll always obeys me. Selalu nurutin apa yang gua mau, he's super sweet. Dan gua akuin, he's actually an okay guy. Kayak bukan yang aneh gimana gitu, not bad. Tapi lu bener-bener harus tahu dulu apa yang gua maksud dengan mengatakan bahwa keanehannya dia itu gila banget. First of all, he has a feet fetish, yang berarti dia suka kaki. Alright, gua oke dengan itu. Tapi lu tahu apa, Nul? Dia juga suka ngecium dan ngejilat kaki. Dia mau mukanya diinjak pakai kaki dan mau disuapin pakai kaki. Anjing gak? Anjing lu yang cerita. Kedua, dia suka di-treat kayak binatang peliharaan. He's into pet play. Dia bener-bener suka makan dari tempat makan anjing sambil dipakein kalung dan tali anjing. Terus gua suapin pakai kaki. Dan gongnya di sini. Oh hell no, what do you mean gongnya di sini? Emang yang dua tadi itu kagak gong? Singkat cerita, he's taking me on a date tomorrow. Besok kita ngedate. Besok banget, Nul. 4 November 2025. Terus, dia tuh punya satu permintaan buat date besok, Nul. Pas kita call beberapa hari yang lalu, dia bilang kayak gini. Mami, aku kan selalu nurutin semua permintaan Mami. Selalu kasih apapun yang Mami mau. Sedangkan, Mami nggak pernah nurutin permintaan aku, dalam kurung dengan nada sedih. Boleh gak aku minta satu hal aja pas kita date nanti? Please, dalam kurung dengan nada melas. Ya udah, habis itu gue tanya, what do you want, baby? Tell me, baby. Lu tahu dia bilang apa, no? Lu tahu dia bilang apa, no? Dia bilang kayak gini, nanti pas kita makan boleh gak sekali aja Mami ambil makanan aku, Mami kunyah-kunyah, terus Mami lepeh, terus Mami suapin ke aku. Dalam hati gue langsung dek, anjing, gak pernah-pernahnya gue ketemu orang begini, bangke. Tapi ya no, karena di sini posisinya gue yang dominan, jadi gue harus jawab dengan tenang dan masih memegang kontrol. So I said, I can't promise ya baby, gue gak bisa janji, but I'll think about it. Whatever my decision will be, I want you to keep doing as Mami says. Okay? Dan lu tahu dia langsung ngomong kayak, okay Mami, dalam kurung dengan nada nurut. Ya makasih banget, itu info nada tuh penting banget buat kita. Ketika gue ceritain ini ke beberapa teman terdekat gue, beberapa dari mereka freaked out. Mereka panik dan kaget dan shock banget. Beberapa ketakutan dan nyuruh gue untuk cancel aja date-nya, anjir. Tapi jujur lo, gue gak takut sama sekali. Kenapa? Ya karena dia kan slave gue. Dia binatang peliharaan gue. Dia adalah budak gue dan gue adalah master dia ataupun domnya dia. Domisili mana? Ya dia kayak the whole control ada di gue. Dan selain itu juga gue pribadi sejujurnya gue masih penasaran mau first date sama si orang ini. Ya udah, akhirnya gue ambil jalan tengah. Tadinya kan dia mau jemput gue di kampus sebelum ngedate. Tapi gue tolak itu, Nul. Jadi besok gue akan berangkat bareng bestie gue ke mall, dimana gue janjian sama Doggy. Nah, nanti di dalam mall, kita bakal misah. Tujuannya adalah just in case terjadi sesuatu yang gak gue inginkan. Gue bisa contact my bestie, dan dia bisa gercep nyamperin gue. Dan soal permintaan dia tadi, Nul, gue kayak gak mau sih. Karena jijik anjing. Paling gue kasih dia alternatif dengan cara pas makan nanti, makanan dia ada yang gue gigit setengah, terus setengahnya gue suapin ke dia. Kayak hopefully it's enough for him, tanda tanya, semoga cukup. Ya gak tau lah, Nul, wish me luck aja. Doain gue kuat-kuat, WKWKWK. By the way, you're cute, hahaha. Baik, makasih ya Mami. Oke, ada intermezzo sedikit teman-teman sekalian. Gua cuma mau ngasih tahu buat kalian semua suka nonton video gua, ataupun misalnya suka gua, atau misalnya kalian sekedar suka boneka-boneka gua kayak dia, atau misalnya sini lu, dia, ya kalian nggak perlu nungguin gua tiap minggu, seminggu sekali buat video gua biar muncul dulu baru kalian bisa ngeliat gua atau mereka atau confession gua. Hell nah. Kalian juga bisa nontonin gua di live stream YouTube gua tiap jam 7.30 malam WIB. Jujur nggak tiap hari, tapi gue bilang tiap hari aja biar clickbait dikit. Di sana tentunya kita bakal seru-seru banget. Kita bakal bacain confession bareng-bareng. Jadi kalian bisa react sambil gue bacain. Kalian juga bisa reaksi gue secara langsung. Kita bakal main game. Kita bakal seru-seruan. Kita bakal nge-review Wattpad juga kadang. Dan you know what yang paling seru apa? Terkadang kita juga ngedengerin confession kalian secara langsung. Jadi gue dan ini dan boneka-boneka gue yang lain beserta viewers gue, kita bakal dengerin langsung dari narasumbernya. Itu kalian juga. Jadi pas waktu ambil kutunya dia masukin di Pas kutunya itu ditaruh di miau-miaunya dia.
dreaming. Hah? Woi lah. Dan of course tiap hari Kamis kita ada sesi namanya Kamis Kiamat. Di sana kita bakal cerita-cerita confession tapi yang berhubungan tentang horor dan hantu. Jadi tunggu apa lagi? Nyalain bel notifikasi, nyalain semua notif biar kalian bisa dapat notif gua live, notif gua upload video, notif gua upload shorts. Siapa tahu nanti gua bakal upload post apa, mungkin gua bakal foto seksi enggak? Enggak. Intermezzo selesai, sekarang kita akan lanjut ke cerita berikutnya. Sebelumnya gue mau jujur guys, sebenarnya cerita ketiga ini adalah lanjutan dari cerita yang sebelumnya ini. Jadi ini cewek, dia udah ngedate sama itu cowok. Dan sekarang gue bakal bacain kelanjutannya gimana. BTW ini nggak pernah terjadi sebelumnya selama gue bikin video di YouTube. Ini pertama kali gue bakal langsung kasih 2 part cerita dalam satu video yang sama. Karena kebetulan cerita sebelumnya tadi itu gue udah bacain di live stream YouTube gue. Jadi karena dia ngeliat reaksi anak-anak gue yang nonton kayak wow keren, wow lanjutannya gimana moms, jadinya dia kasih part 2 langsung anjing. First date with doggy, dalam kurung lanjutan confession H-1 ngedate dan sekarang H+1 setelah kita ngedate. Sumpah ya demi apapun ini gara-gara viewers stream gue jadi ada part 2 anjir. Gue tandain lu semua. Hai No, gue Mami yang kemarin lusa cerita tentang slave and pet and paypick gue yang namanya si Doggy. Dan jujur gue gak expect confession gue bakal blow up kayak gitu. Damn, karena banyak anak-anak lu yang minta lanjutin cerita after date-nya, sekarang gue ceritain nih H+1-nya. Jadi gini, seperti yang gue ceritain tadi, gue dan Doggy kita ketemuan di mall. Dan gue beserta bestie gue langsung ke Gramet pas sampai mall. Dan di sana gue minta Doggy buat nemuin gue di sana. Ya, jujur gue agak nervous pas mau ketemu karena gue kebayang terus gimana kalau misalnya dia beneran kekeh mau disuapin makanan hasil kunyahan gue. Tapi ya karena sekali lagi gue ownernya, gue masternya, dan dia adalah binatang peliharaan gue, dia adalah budak gue gak boleh takut, gue harus gentar. I gotta look tough and confident. Toh juga kontrolnya ada di gue. Bisa-bisa cerita kayak gini ada part 2-nya anjir. Ini semua gara-gara kalian. Singkat cerita, gue ketemulah sama si Doggy itu. Dan awalnya dia kelihatan nervous banget ngeliat gue. Kayak agak takut gitu. Ya kayak gue paham sih tapi. Karena gue emang sering dibilang intimidating sama orang-orang. Karena gue mungkin kayak agak galak gitu. Dan jugaan, he's my slave. And I can use him however I want. Dia budak gue dan gue bisa ngelakuin apapun yang gue mau ke dia. Apapun. Jadinya gue suruh dia bawain tas gue. Sementara gue lanjut muter-muter Gramet sama bestie gue. Dan setelah itu kita misah. Bestie gue ke resto, gue dan Doggy ke Sociola. Nah karena dia paypick gue, yaitu orang yang gue porotin, ya dia emang ngebayar segalanya buat gue. Dan iya itu termasuk belanjaan gue di Sociola kemarin. Ya udah, gue langsung skip aja ke bagian yang cukup freaky-nya ya Nul ya. Freaky part pertama, pas gue lagi nge-swatch lip products di lengan dia. Semua lip products yang gue swatch tuh warnanya emang agak marun kemerah-merahan gitu Nul. Terus pas swatchnya udah banyak, dia bilang kayak, ih kayak darah ya warnanya mom. Hey bro, I don't mind if you do it on private atau on call gitu atau on text. Kayak gak apa-apa kalau secara private. But you're calling her Mom in public. Lu bener-bener gak ada harga diri anjing. Nah, kenapa gue bilang ini freaky? Karena gue tuh kan orang yang suka narikin kulit bibir saya berdarah Henol. Dan setiap gue cerita ke dia kalau bibir gue lagi berdarah, pasti dia bilang kayak, Mami mau aku jilatin darahnya. Jujur lu jorok, lu goblok. Makanya pas dia ngomong gitu, otak gue langsung nyambung ke sana anjir. Cocok dah kalian match made in heaven. Kayak kalian tuh dipersatukan oleh... Gue gak tau harus mau ngomong apa lagi. Apa sih? Fate. What is fate in Indo? Gue lupa. Freaky part kedua. Pas kita lagi makan, pokoknya gue gak suka satu makanan di resto itu. Terus dengan makanannya masih di dalam mulut gue bilang kayak, baby aku gak suka nih pahit-pahit gitu. Sorry, aku lepeh ya. Dan lu tahu dia jawab apa Nul? Dia bilang kayak gini, sini Mami, lepeh di mulut aku aja. Gue langsung buang muka dan cepet-cepet lepeh di tisu. You know what? Terserah lah, gue udah gak kaget anjing. Lu goblok. Lu goblok! Once again, gue gak peduli seberapa kinky atau seberapa freaky lu behind our backs. Kayak di belakang atau di private gitu, privately. Atau misalnya kayak from call, atau misalnya texting, okay that's fine.
Lu ngelakuinnya di mall anjing, in a restaurant. Ini probably lu makan di mana sih? Solaria. Soalnya gue ngebayangin anjir chat, gue ngebayangin kayak gue jadi pegawai di Solaria kan. Terus kayak gue mau nganterin minum gitu. Dan pas gue mau nganterin minum tuh gue ngeliat itu proses interaksi kalian berdua itu. Dan dia bilang kayak, sini lepain ke mulut gue aja. Gue lempar gelasnya ke kepala lu, sumpah. Ayolah Dogi, gue tau lu orangnya freaky banget man. Tapi kayak, ya nggak di depan umum juga. Lu eksibisionis atau gimana? Nah Nul, seperti lah ya lu akan kasih treat ke Dogi lu setelah lu berhasil ngelatih dia. Gue juga ngasih rewards. Cause he was being such a good boy, Nul. Oke guys, jadi yang gue tangkap itu ibarat kita ngelatih anjing misalnya. Kayak, Dogi sit! Habis itu dia duduk. Dan pas duduk kita kasih dia makanan kayak, ini makan sushi. Nggak sushi juga, tapi ngerti lah. Tapi dia bandinginnya sama manusia. Jadi kayak, dia bandinginnya si Dogi ini beneran anjing di mata nih cewek, woi. Bukan cuma sekedar nama, Dogi itu beneran binatang tuh dia, sumpah dah. Hadiah pertama. Gue kasih alternatif dari keinginannya untuk disuapin hasil lepehan gue. Jadi simpelnya adalah ketika dia suapin gue makanan dan dessert, gue sisain sedikit liquid. Dalam kurung makanannya curry dan dessertnya gelato di sendoknya. Jujur gue gak tahu dan jujur gue gak mau tahu maksud lu apa. Dan yap, sisa makanan gue itu bener-bener dilahap habis sama dia. Curok. Sedangkan hadiah keduanya, karena gue tahu dia suka berlutut di depan gue, dia suka kneeling depan gue. Pas kita lagi duduk dan dia lagi nyuapin gue gelato, gue sengaja buka tali heels gue. Terus gue bilang kayak, aduh tali heels aku copot nih, kamu bisa pakein gak baby? Terus dia sambil cengengesan bilang kayak, mami sengaja ya biar aku berlutut. Terus gue diam aja. Gue juga diam. Dan bener aja dia bener-bener berlutut, dia kneeling depan gue. Dan kelihatannya kayak enjoy banget gitu. Nah freaky part terakhirnya adalah pas kami udah sama-sama sampai rumah. Dia bilang bahwa sebenarnya pas lagi berlutut itu dia pengen cium kaki gua, tapi dia takut dan malu aja karena di tempat umum. Oh! Dogi masih punya harga diri. Oke, lu minta lepehan dia terang-terangan di Solaria. Abis itu di sosial lu kayak bilang masalah apalah darah-darah itu. Dan ketiga lu panggil dia mami di tempat public, di public space, di fucking mall. Dan ternyata limit lu adalah mencium kaki master lu ini di depan umum. Itu perbatasan lu. Oke. Menarik. Lu cocok anjir buat jadi kayak spesimen buat dipelajari sama profesor-profesor gitu. Bagi anak-anak Nul yang nanya if I'm okay kok. Thank you for asking babies. And like I said Nul, he's actually okay as a guy. Kayak he's a really sweet good doggy for me. Kayak dia baik-baik aja. Ya nanti kalau second date-nya freaky lagi gue bakal update ya. BTW ada yang bilang gue ngincer lu cause I called you cute. Dan jujur ya, it might be true. Kayak fun fact, you're kind of my type as a sub. So like, I don't know, hit me up. Tolong izin minta maaf sebesar-besarnya mami. Saya belum mau diporotin, saya nggak siap buat diporotin. Tapi kalau mother mami mau bayarin saya, itu bisa dibicarakan. Oke deh, selesai juga cerita kita pada hari ini. Oh BTW gue bercanda itu nggak bisa dibicarain, itu gue gimmick. Anyway, buat kalian semua yang udah nonton sampai di titik ini, boleh dong coba buat komen mana cerita favorit kalian. Cerita pertama atau cerita kedua. Oh cuma ada 2 cerita ya anjir. Bagi 2 deh, 2 sama 3 nih, dibagi 2. Dan yang terakhir biar gue bisa tahu siapa aja sih di antara kalian yang bener-bener nonton gue sampai habis. Boleh dong coba buat komen mami. Ya udah deh, segitu aja untuk episode hari ini guys. Sekian dan sampai jumpa. Sampai bertemu di episode berikutnya. Bye.